المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له Pada siang hari ini kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni nikmat sehat dan nikmat sempat ya. Nah, insya Allah kalau nikmat iman dan Islam, pasti kalau yang berkumpul di masjid masih tetap istiqomah, berarti lengkap ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirah yang dimuliakan oleh Allah, jamaah Masjid Al-Baitul Mu'minin. Pada siang hari ini, tema kajian Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, insya Allah sangat-sangat mudah diingat ya, dan mudah dicerna barangkali jika kita tidak punya banyak pikiran. Nah, sekarang konsentrasinya dulu, pikirannya kemana nih? Nah, sudah kumpul semua nih pikirannya nih. Tadi waktu sholat masih mungkin ya, masih ada ketika takbir, ingat setelah takbir baca Fatihah, lalu tiba-tiba udah rakaat ketiga, baru sadar. Ada yang sadarnya di rakaat keempat, udah rakaat keempat. Ada juga yang sadarnya sudah menggerakkan tangan, at-tahiyatul mubarakatus sholawatu lillah atau at-tahiyatul lillah. Berarti ini tadi takbir tiba-tiba sudah. Ada nggak yang kayak gitu Pak? Ada. Jangan sampai ya, jangan sampai sudah salam baru ingat, oh tadi kita sholat ya. Nggak ada insya Allah di sini mah ya. Tapi khusyuk dan khudu semua. Nah, kalau khudu itu bagus gerakannya, tertib sesuai syarat dan rukunnya, itu namanya khudu, sholat khudu. Tapi kalau sholat secara batin, melibatkan hati, itu namanya sholat khusyuk. Nah kalau sholat khudu, insya Allah sudah pada bagus ya sholatnya, karena pada rajin ngaji. Tapi yang sholat khusyuk ini, saya pun masih, susahnya luar biasa kalau khusyuk. Karena khusyuk itu memang given, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang boleh kita ikhtiari dari awal sampai akhir, diperjuangkan supaya kita bisa khusyuk. Tapi setannya kan nggak mau lepas ya. Dari mulai wudhu, kita wudhunya terburu-buru ya, kadang was-was gitu ya. Sudah itu mau sholat terlambat, jadi buru-buru sholat sunnahnya gitu. Nah, sholat sunnah buru-buru, keburu qomat belum selesai ya. Jadi banyaklah akhirnya merusak kekhusyuan kita. Belum lagi kalau sholat jahar, suaranya dipanjangkan, imamnya bacaannya panjang, suaranya nggak enak. Udah tuh, kita sebagai makmun udah, aduh ini panjang banget ya. Tapi kalau bacaannya panjang, suaranya enak, halimpu ya Pak Haji ya. Itu nikmat sholat itu. Terus deh, kalau kitanya mau khusyuk terlibat dalam mendengarkan bacaan imam.
Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tema kali ini terkait dengan faktor-faktor kemunduran, bahkan bahasa radikalnya kehancuran suatu umat atau suatu organisasi. Baik organisasi kecil maupun organisasi yang besar. Kemunduran atau kehancuran suatu organisasi, suatu negara, suatu bangunan keumatan, peradaban, ini akan bisa ditengarai oleh 5 faktor ini. Jadi ingat-ingat nih yang 5 yang harus kita hindari. Apa itu? Kita singkat jadi 5K saja. Sebetulnya 4K plus 1. Tapi daripada pusing nanti udah langsung 5K. Dan ini kajiannya atau telaah yang kita pelajari ini adalah telaah kontekstual, bukan tekstual. Jadi bukan hanya ini kajian berdasarkan naskah-naskah saja, tapi secara konteks yang terjadi di lapangan dan sudah berulang-ulang terjadi. Dan saya pun mendapatkannya dari beberapa tokoh figur yang tidak hanya kelas lokal, nasional, bahkan internasional. Tapi kita nanti pelajari bersama. Apa 5K itu yang menyebabkan kehancuran suatu organisasi, suatu perusahaan, suatu partai, bahkan suatu bangunan peradaban keumatan? K yang pertama, konflik. Apa Pak yang pertama? Konflik. Ini konflik ini penyebab awal akan terjadinya kemunduran. Konflik ini lahir dari masalah-masalah kecil, lalu baperan, lalu dibawa kemana-mana, digoreng, gitu ya. Akhirnya jadi apa? Permusuhan, perselisihan. Pekan yang lalu sudah kita bahas ayatnya di surah Ali Imran ayat 105-106 itu yang pesan Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wala tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada tali Allah dan jangan berpecah belah, jangan konflik, karena konflik akan membahayakan persatuan, akan meruntuhkan peradaban, akan menghancurkan suatu organisasi. Di rumah tangga kita punya konflik nggak Pak? Ibu gaduh konflik, ada konflik di rumah? Nggak ada kayaknya di sini ya, aman-aman saja. Pak Haji nggak ada konflik ya Pak Haji mah ya, Masya Allah. Sakinah, mawaddah, warahmah, wal barokah. Semua kayaknya nih wajah-wajahnya sih ada konflik, cuman pinter apa ya, menutupin ya. Pak Mira aja nih nggak ada konflik kayaknya Pak Mira mah ya. Tidak mungkin tuh. Pasti konflik ada. Makanya ada muncul ilmu manajemen konflik. Ya Pak ya? Ada istilah manajemen konflik. Karena konflik itu harus dimanage. Sehingga jangan menyebar kemana-mana dan meruntuhkan organisasi. Itu K yang pertama. Yang kedua, korup. Nah, perilaku korup ini udah merambah kemana-mana. Di partai ada korupsi, di organisasi masyarakat ada korupsi, di negara kita ada korupsi nggak Pak? Nah, di perusahaan, jangan ceritalah perusahaan manapun banyak ya, korupsi udah masuk ke berbagai lini. Apa pintu masuknya? Biasanya diawali dengan suap menyuap atau riswah atau apa? Apa itu Pak? Gratifikasi contohnya ya, macam-macam lah sekarang bentuknya riswah itu. Sehingga ketika sudah menjabat karena gara-gara disogok gitu kan, pikirannya apa yang terpikir? Bukan kerja, tapi bagaimana segera mengembalikan utang yang dia paksakan untuk menyogok di awal supaya dapat jabatan. Pantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda, la'anallahu rasyi'a
wal murtasyi. Allah melaknat orang-orang yang melakukan riswah dan yang diriswah, yang menyogok dan yang disogok. Yang nerima sogokannya juga dilaknat. Makanya hindari. Karena tidak dihindari dan menjadi kebiasaan, ya susah. Korupsi itu diberantasnya susah. Di TNI ada kejadian korupsi, di Polri demikian, di anggota dewan juga begitu. Beberapa kali saya ditawari untuk jadi anggota dewan dari 2-3 partai yang berbeda. Awalnya bicara murni, nggak ada terima sogokan, tapi prakteknya, ya alhamdulillah, untung saya nggak tertarik ya, karena melihat, waduh luar biasa godaannya. Nah, saya akhirnya meskipun sudah sempat menandatangani yang diserahkan, setelah tanya ke orang tua gimana kondisi sekarang politik di Indonesia, aduh jangan dulu main politik karena nggak bakalan kuat. Nah, saya nggak biasa dengan permainan sogok menyogok, akhirnya saya tinggalkan dan alhamdulillah selamat. Ketika sekarang melihat luar biasanya merajalelanya riswah. Bahkan sekarang ada aplikasi yang harus diisi sekarang di Pertamina, di grup tuh ya, supaya anti korupsi, anti riswah gitu ya. Seperti itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita pelan-pelan menghindari praktek korupsi. Karena korupsi ini menyebabkan kegagalan suatu negara juga, Pak. Contoh Venezuela. Venezuela itu yang kaya minyaknya. Bahkan ada negara yang dulu menjadi ikon keberhasilan peradaban, namanya Yunani. Yunani sekarang disebut negara gagal, ditinggalkan oleh teman-teman di Eropa. Tidak diakui lagi sebagai negara karena korupsinya merajalela. Nah, ini penyebab hancurnya sebuah negara. Mudah-mudahan kita Indonesia diselamatkan segera dari praktek-praktek korupsi yang merajalela ini. K yang kedua korupsi, yang ketiga apa? Yang ketiga itu kolot, Pak. Kolot itu pola pikirnya nggak mau berubah, nggak mau mengikuti perubahan zaman. Zaman sekarang udah berubah. Dakwah pun nggak bisa dakwah dengan maaf sekarang ngebidahin, nggak boleh ini pakai pengeras suara, kita harus teriak-teriak. Saya pernah kuliah di Jakarta itu, Pak, tahun 2000, bahkan sebelum tahun 2000 ada suatu masjid di tengah kota di Jakarta nih, Pak. Tiba-tiba saya duduk tuh karena ketinggalan dalam keadaan musafir. Ini dari awal sampai akhir nggak kedengeran khutbah Jumat, tahu-tahu sudah qomat. Karena memang saya masbuk saat itu, masih mahasiswa nih, Pak ya. Maklumlah mahasiswa masih belum taat, belum bisa nongkrong Jumatan lebih awal waktu, Pak. Kalau sekarang alhamdulillah sebelum Jumatan tuh, sebelum pada datang bisa lebih awal waktu. Tapi kalau mahasiswa, aduh senengnya main. Ini datang tiba-tiba nongkrong aja pada ribut ngobrol gitu ya. Tahu-tahu udah qomat. Ternyata di masjid itu dilarang pakai mic. Adzan ininya ada ceramahnya juga, tapi nggak boleh pakai mic. Itu di Jakarta, Pak. Karena apa? Nggak boleh, zaman Rasulullah nggak ada. Harus pakai Bilal, ya harus teriak langsung ini. Teksnya yang dibaca teks Arab. Karena Rasulullah orang Arab. Jadi ceramahnya pun nggak tahu ngerti nggak kira-kira kalau kita ceramah nih sekarang bahasa Arab nih saya gunakan. Baca hadis, baca Quran bahasa Arab aja kan nggak paham ya, Pak ya. Harus jelaskan. Nah, maka berlakulah kalau ulama yang bijaksana ini sering kita dengar al-muhafadzah 'alal qadimil aslah wal akhdhu bil jadidil aslah. Al-muhafadzah 'alal qadimis salih, memelihara tradisi lama yang baik, wal akhdhu bil jadidil aslah, dan mengambil peradaban modern yang baru
yang lebih baik. Gitu. Contoh umpamanya, sekarang perlu nggak Pak kira-kira alarm untuk mengingatkan sholat? Perlu? Ada nggak di HP? Ada. Tapi kenapa bedug masih ada? Karena bedug, kokol, apa itu? Tradisi. Ya, tradisi untuk memanggil. Yang ini dulu juga ada kisah lucunya. Cerita tradisi kokol itu di Jawa, ya, dipertentangkan oleh ketua PBNU dan wakilnya. Ya, ketua PBNU-nya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, wakilnya Kiai Haji Mas Kumambang. Ya. Ini wakil sama ketua beda paham di PBNU. Yang satu membidahkan kentongan kokol karena tasyabuh, dianggap menyerupai tradisi Nasrani atau orang gereja yang menyalakan lonceng. Kalau menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak, itu hanya alat tradisi, karena kalau teriak nggak kedengeran untuk jauh, tapi dengan kokol lebih jauh, ya. Bangunin santri yang ribuan juga dengan lonceng atau dengan kokol lebih mudah daripada teriak satu-satu masuk kamar gitu kan. Itu zaman dulu Pak. Sekarang kan alarm bisa tiap kamar dinyalakan. Nah, tradisi yang baik masih bisa dipertahankan. Tapi karena yang temennya ini tetap kekeh, ini masalah ibadah, ini nanti jadi bid'ah, ini akan menodai Rasulullah. Nah, jadi suatu saat ini wakilnya berkunjung ke pondok pesantren, ketuanya yang di situ ada kokol menggunakan kentongan. Nah, sebelum datang, Pak Kiainya bilang pada anak santri yang dewasa, senior, nah ini mau ada tamu orang besar, gitu ya. Tapi dia nggak suka kentongan. Ya, sembunyikan dulu ya, jangan kelihatan. Nggih ya. Akhirnya sahabat santri itu disembunyikan. Ketika tamunya datang, ini anak santri nggak tahu bahwa tamunya yang itu yang melarang adanya kentongan. Ketika sedang ngobrol nih, Pak Kiainya ini datang santrinya, Pak Kiai sudah disembunyikan kentongannya, aman Pak Kiai. Tapi ngomongnya di depan orang yang seperti itu. Ya akhirnya apa? Dua-duanya tersenyum. Karena apa? Ya memang dua-duanya paham sebetulnya ya, bahwa itu hanya perbedaan pendapat masalah furu'iyah, bukan masalah usul ya. Jadi saya pun di sini ya maaf ada kentongan, ada ini ya saya pukul. Ada yang nggak suka, ada. Tapi karena disediakan dan saya sempat ada waktunya, ya saya pukul. Karena kadang yang denger azan juga nggak datang, yang sampai komat juga nggak datang, ada gitu kan. Jadi karena hatinya yang ditutup, meskipun berbagai cara, berbagai alarm, berbagai apa tuh tanda gitu ya. Kalau hatinya udah ditutup sama Allah, ya dia nggak bisa datang. Sesibuk apapun. Pak Haji kalau sibuk, kalau dengar azan, dengar nggak dengar ya datang aja ke masjid apa aja ya. Karena apa? Hatinya sudah terpanggil. Nah itu Kak yang ketiga apa namanya tadi? Kolot nggak berubah ya. Zaman sekarang udah berubah. Ya. Nggak mungkin kita ngedidik anak-anak ya, generasi kita dengan cara kita mendidik generasi kita. Kira maaf saya dengan Pak Haji sebutnya kolonial barangkali apa ya, generasi kolonial apa milenial. Nah, kalau Pak Willy milenial barangkali ya. Pak Gugun milenial atau Gen Z nih? Kayak masih Gen Z ya. Nah generasi Gen Z ini yang baru lahir 20-an 30 tahun sekarang nih, itu beda cara dakwahnya.
Diajak ngaji kayak begini Pak, 10 menit udah bubar. Kalau kita masih tahan nih 10 menit. Ya, udah tahu ada 5K yang membahayakan peradaban ini, baru diterangin 2, 3, mereka udah browsing. Wah, K yang berikutnya apa nih? Dia cari sendiri, ngarang sendiri. Karena apa? Lebih dekat ke bapaknya atau ke HP-nya dia? Dekat ke ibunya atau ke handphonenya? Dekat ke handphonenya. Nah, ini hati-hati dakwah dengan demikian. Ya, harus ada wisdom, kebijaksanaan. Kita jangan terlalu kolot lah, jangan terlalu anti kepada perkembangan zaman. Karena Rasulullah SAW juga menerima perkembangan zaman itu ketika beliau mau perang Khandaq. Ya, ini musuh jauh lebih banyak, sementara sahabat hanya sedikit, tempat udah terkurung. Gimana nih solusinya? Allah hadirkan sahabat yang mu'alaf, baru masuk Islam, tapi dari negeri Persia, negerinya Iran yang senang perang. Dari dulu Iran tuh jagoan perang Pak. Disebutnya bangsa Al-Farisi, ya, Persia. Jadi Iran, Irak itu disebutnya bangsa Persia. Nah, kata Salman Al-Farisi yang mu'alaf, baru masuk Islam, ya Rasul, kalau di daerah saya, kalau musuh lebih banyak, kita sedikit kekuatannya, kalau pengen menang, bikin sekeliling kita khandaq. Apa namanya? Parit. Yang jaraknya, luasnya sejauh lompatan kuda terbaik. Itu. Kuda terbaik melompatnya kira-kira berapa meter nih? Kita bikin kali gitu. Kedalamannya supaya si kuda tadi tidak bisa lompat naik lagi ke atas. Berapa kedalamannya? Dibangunlah berapa kilo itu, sampai hampir sebulan itu ya, parit untuk melindungi pasukan muslim. Dan ternyata alhamdulillah kemenangan diraih oleh pasukan muslim yang hanya sedikit, perangkatan terbatas, sementara musuh jauh berkali-kali lipat jumlahnya. Nah, itulah, jangan kolot di situ. Kita harus menerima ide-ide baru. Bisa dipahami Pak ya? Udah 3. Pertama apa? Konflik, hindari konflik. Yang kedua, hindari korupsi. Yang ketiga, hindari apa Bu? Kolot, koloten pikiran atau tong non jadul, apa namanya? Tertinggal, ya. Jangan tertinggal pola pikirnya. Harus update, jangan update. Nah, benar ya? Yang keempat, hindari K yang keempat. K-nya adalah kotor. Baik kotor hati, pikiran, atau kotor fisik, tempat. Kita mau sholat, wudu dulu supaya nggak kotor, ya, supaya hilang najisnya, supaya bersih. Ya. Mau sholat aja bersih. Kita mau bekerja Pak, pakaian kotor, enak nggak? Enggak. Mau bulu tangkis saja kalau kaosnya kotor nggak jadi ya. Iya gatel. Siapa yang suka bulu tangkis? Pak Willy, kalau kotor seneng nggak lapangan bulu tangkis? Lapangannya kotor, nggak jadi dah pulang. Gitu. Lapangannya banjir kena air, gitu kan? Nggak jadi. Pokok bahas badminton jadi ya. Ini kotor fisiknya. Masjid juga Pak kalau kotor nih. Kantor tadi pagi ya Allah, sama masjid itu lembing ya, panen lembing tadi pagi. Saya pun tadi malam tuh lihat, ya Allah, lembingnya ini luar biasa. Kantin banyak ya Pak ya, lembing. Nah, kalau orang kotor, tempatnya kotor, mau makan jadi nggak Pak? Nggak jadi. Mau ngantor nggak betah. Di masjid juga demikian. Tempat saja nggak boleh kotor, diri nggak boleh kotor, hati pun harus bersih. Dari apa? Dari penyakit-penyakit hati yang bulan lalu sudah kita bahas ya. Ada penyakit hasad, ya, iri, dengki, terus sombong, ya, ria, dan macam-macam ya. Penyakit hatinya harus dibersihkan. Karena apa? Ngaji juga kalau pikirannya dengki, pikirannya kotor, gitu kan nggak masuk. Maka bersihkan dulu hati. Dengan apa bebersih hatinya? Ala bidzikrillahi
tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Ya. Jadi semua ada pengkilatnya, pencucinya. Pencuci hati yang kotor adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Itu baru 4. Yang ke 3 ya. Yang keempat. Udah 4. Nah, kotor hati sama kotor pikiran, kotor fisik, tempat. Itu udah 4. Yang terakhir nih, yang ke-5. Jangan sampai ada ini, jangan sampai ini, Kak, yang kelima itu konslet. Tahu konslet lah. Kalau udah listrik aliran konslet nih, nggak nyambung, bahaya nggak? Sangat-sangat bahaya ya. Lebih baik apa? Matikan semuanya kan, daripada kebakaran. Dalam manajemen pun begitu. Kalau dari atasan sampai bawahan udah konslet, kerja enak nggak Pak? Boro-boro mau kerja, mau datang udah konslet ya Pak Mira ya. Di rumah aja lah. Ngapain kalau takut ketemu siapa? Pimpinan. Karena pimpinannya konslet. Masya Allah. Gara-gara pilihan kubu, ya, pemilu, pilihan presiden, nggak nyambung. Konslet ada suami istri, beda pilihan. Masya Allah. Nah kalau udah konslet, udah. Nah yang terakhir ini, jaga jangan sampai terjadi. Dalam pernikahan, ibu, dalam keluarga, ya Pak, itu kalau konslet itu akan ada solusinya, tapi emergensi sifatnya. Namanya apa? Kalau udah konslet dalam rumah tangga, jalan keluarnya apa namanya? At-tolak, cerai. Nah, ada nggak yang suka cerai? Ada perceraian di Indonesia katanya meningkat nih Pak. Ya, menurut laporan di KUA Jawa Barat juga. Apalagi seluruh Indonesia. Karena apa? Sudah konslet, sudah nggak mau apa? Meredam konflik-konflik yang ada. Kenapa nih Bu? Ada yang konslet? Ada yang konslet Bu? Nah, Ibu bagus nih, fokusnya luar biasa nih. Ya, nyambung berarti ya. Nah, jadi yang 5K itu harus kita hindari supaya keluarga kita terjaga, ya, perusahaan kita terlindungi, negara kita aman, damai, sentosa, gitu ya, dan hidup kita nyaman, ya. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apa yang 5K itu? Pak Mira kira-kira masih ingat? 1, jangan ada konflik, kalaupun ada segera diredam. Yang kedua, jangan korup. Yang ketiga, jangan kolot pola pikirnya. Yang keempat, jangan kotor hati, kotor tempatnya, kantornya harus bersih, pakaian kita, fisik kita, jaga kebersihan kita. An-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Hati juga harus bersih. At-tahuru syatrul iman. Ya. Hati yang bersih itu juga sebagian daripada iman. Nah, yang ke-5, konslet. Jangan sampai terjadi konslet. Kalau konslet udah bubar. Ya. Mudah diingat? Bisa dihindari ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan di Pertamina ini kita bertahan bersatu dan bisa maju kembali ya, meraih harapan dan cita-cita bangsa yang sentosa. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, mohon maaf barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan atau tersinggung melukai hati, ini hanya sekedar tadzkirah, mengingatkan saja. Tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Atau Pak Haji mau menambahkan, silahkan. K yang ke-6. Siap. Oh, mau tanya.
Sebentar, ada ini enggak? Jadi terkadang aku Pak itu. Oh, iya. Suaranya ke situ. Jadi rekam ke YouTube. Silakan. Ya, dinyalakan sudah. Nah. Ya. Kolot. Bedanya dengan Konslet. apakah yang pertama itu hanya jalan, atau yang kedua itu sudah terjadi? Ya. Terima kasih Pak Haji, langsung hafal ya 5K ini ya. Masya Allah. Saya nggak tahu nih kalau ibu-ibu ditanya masih ingat nggak yang 5K. Pak Haji luar biasa. Seharusnya yang jawab ini tukang listrik nih Pak. Ada tukang listriknya nih. Pak Gugun bagian listrik bukan? Tapi bisa nanti kalau saya kurang lengkap jawabnya bisa tanyakan ke tukang listrik. Ini dalam bahasa manajemen biasanya konslet itu kalau nggak bisa nyambung Pak ngobrol dengan pimpinan dari bawahan tuh karena sudah hatinya berbeda, visi misinya nggak nyambung gitu ya. Sementara kalau konflik masih sifatnya awal-awal saja, sinyalemen, wah potensi sifatnya ya. Semua kita punya potensi konflik karena konflik itu muncul dari perbedaan-perbedaan pemahaman. Kata Allah dalam Al-Quran di surah Al-Isra, Allah menyebutkan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah wahai Muhammad, kullun ya'malu ala syakilati. Semua ciptaanku ini, makhluk ini, manusia khususnya, ya'malu akan berbuat, berperilaku ala syakilatih berdasarkan bentuknya. Nah, para ulama terdahulu maupun sekarang ya, menyebutkan beberapa makna syakilatih. Bentuk di sini pertama syakilatih ainiyati, tergantung niatnya. Nawaitu nawa. Orang nawaitunya bisa beda-beda datang ke kantor itu. Ada yang ke masjid nawaitunya berbeda, ada selain sholat ada capek mau istirahat. Saya mau tidur di masjid. Saya mau macam-macam ke masjid ya. Ke kantor juga demikian ya. Jadi nawaitunya syakilati itu nawaitu sajiyati, perilakunya berdasarkan mindsetnya, tergantung mindset, pola pikir ya. Bisa juga syakilati bimakna mazhabi, tergantung mazhabnya, dia aliran mana, dia agamanya apa, dia golongan pemahaman mana gitu ya. Bisa dipahami ya Pak? Nah, seperti itu. Di Islam beragam juga pemahaman, aliran-aliran banyak. Di perusahaan, di partai beda-beda warna ya, beda-beda keinginan. Maka konflik pasti muncul di berbagai lini, di berbagai perusahaan, berbagai korporasi atau di organisasi masyarakat. Jadi konflik itu potensi sifatnya awal. Tapi nanti ujung-ujungnya kalau nggak bisa di-manage akan terjadi konslet. Kalau perusahaan mungkin bukan konslet, istilahnya kolaps. Ya Pak ya. Saya pikir tadi Pak Haji mau menambahkan itu udah kolaps yang K yang ke-6 gitu. Bagus Pak Haji, terima kasih. Wallahu a'lam. Kalau kurang puas nanti tanya ke orang listrik Pak. Ada lagi? Pak Yus mau menambahkan pengalaman ya, orang-orang sepuh ini pengalaman, cuman nggak mau ngomong aja karena nggak ditanya. Sama yang muda-muda sekarang malas bertanya sama orang tua. Coba kalau nggak ditepuk, nggak ditanya. Mas Rasid ada apa nih mewakili Gen Z? Iya. Tapi setuju ya, jangan sampai kotor kita ya.
Jangan sampai kotor hatinya, jangan sampai kotor fisiknya. Ibu-ibu mau bertanya? Jelas? Alhamdulillah. Ini mohon maaf nih ala kadarnya divasinya kebetulan Mas Adrian nggak ada gitu ya. Jadi ya kurang ada auranya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan saja sampai di sini dan mari kita tutup dengan baca kifaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nasi kotak disediakan, silakan.